Hai hai hai, halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Nah anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, Ibu Guru akan bertanya bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Sehat? Iya, sehat semua ya anak-anak Ibu di rumah. Nah, anak-anak jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, kemudian memakai masker ketika kalian keluar rumah dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer ya. Nah, anak-anak, untuk sekarang kita masih belum melakukan pembelajaran tatap muka ya, kita masih daring karena keadaan masih belum stabil. Jadi ibu minta kalian di rumah tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan juga ya. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, ibu guru akan mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Nah coba perhatikan, di sini ibu guru sudah menampilkan doa Bapa kami. Sekarang anak-anak di rumah duduk yang rapi ya. Kita akan berdoa bersama-sama, kita persiapkan diri untuk berdoa. Nah, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih karena kalian sudah berdoa bersama Ibu Guru. Nah sekarang Ibu Guru mau kalian mengambil buku tema dan buku LKS kalian. Nah di buku tema kalian buka halaman 73 ya. Di tema 2, subtema yang kedua, kita akan belajar di pembelajaran yang keempat. Nah, kemudian di buku LKS kalian, kalian bisa buka di halaman 53 ya. Kita hari ini akan masuk di pembelajaran yang keempat. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk materi, Ibu Guru akan menjelaskan kepada kalian susunan materi kita pada pagi hari ini. Nah, pada materi yang pertama kita akan belajar tentang hemat energi. Dan materi yang kedua itu tentang sumber daya alam. Dan yang terakhir itu adalah kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang Ibu Guru mau kalian duduk yang rapi ya. Kemudian ambil buku temanya. Buka buku temanya halaman 73. Nah, perhatikan di situ ada teks pertanyaan. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, anak-anak, hari ini kita akan melihat dan kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menghemat energi, terutama energi yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, di sini ada hemat energi air. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di sini di halaman 73 perhatikan banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah untuk menghemat energi. Nah, contohnya seperti hemat air, kemudian hemat listrik, hemat kertas, dan hemat bahan bakar. Nah, di pembelajaran minggu lalu ya, kita sudah belajar bagaimana cara kita berhemat listrik, kemudian hemat kertas, dan hemat bahan bakar. Nah, hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian bagaimana cara kita untuk berhemat air. Nah, itu ada di halaman 73. Kemudian buka lagi bukunya masih di halaman yang sama. Nah, ternyata anak-anak, di sini hemat energi itu artinya kita menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing di rumah, ya. Nah, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia.
Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka kita akan menghemat sumber atau menghemat biaya yang kita gunakan di rumah. Nah, jadi dengan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan, hemat energi adalah kewajiban yang harus kita lakukan setiap hari, ya. Nah, jadi anak-anak, kita harus menghemat energi. Nah, caranya itu seperti yang sudah Ibu Guru bilang tadi, ya, bahwa kita harus menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing di rumah, ya. Jadi dengan menghemat energi sesuai dengan kebutuhan, ya, kita tidak membuang energi tersebut dengan sia-sia. Ya, jadi energi yang kita gunakan itu lebih sedikit sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan energi atau boros energi, ya. Jadi kita harus menggunakan energi itu sesuai dengan kebutuhan kita setiap harinya. Jadi kita bisa membantu, ya, menjaga bumi kita. Jadi bumi kita lebih ramah lingkungannya. Kemudian kewajiban kita itu tadi adalah menghemat energi yang kita gunakan setiap harinya. Nah, ini adalah contoh, ya, poster hemat energi air. Nah, di sini Ibu Guru mempunyai contoh poster yaitu hemat air. Nah, coba anak-anak perhatikan, ya, di poster ini. Di sini yang pertama, manfaat air secara optimal. Nah, pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Kemudian lebih hemat air. Nah, di sini kita bisa menggunakan mesin cuci saat berpakaian, ya. Nah, di sini kita menggunakan mesin cuci sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kemudian jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Yang pertama, nah, langkahnya untuk merendam dan menyabun pakaian tersebut. Kemudian untuk membersihkan dan untuk membilasnya. Nah, kemudian ketika kita mandi berendam paling boros air kalau kita mandi di WC, ya. Nah, di sini mandi dengan gayung misalnya 3 kali. Nah, 3 kali sehari lebih boros katanya. Nah, di sini kita bisa usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Nah, di sini ada juga saat menggosok gigi, cuci muka atau mencukur. Pastikan kalau kita sudah melakukan kegiatan tersebut, kita mematikan keran air atau pastikan keran air tersebut sudah tertutup. Jadi tidak ada lagi air yang mengalir ketika kita sudah meninggalkan kamar mandi. Nah, kemudian lebih baik mencuci mobil dengan lap atau ember, ya, daripada kita menggunakan selang air yang digunakan, ya, atau kita menyalurkan tersebut ke dalam energi listrik, ya. Jadi kita di sini untuk menghemat energi listrik juga kita bisa menggunakan lap dan ember. Nah, selain untuk menghemat energi listrik, di sini juga kita menghemat energi air, ya. Jadi sebaiknya kita bisa menggunakan lap dan ember saja untuk mencuci sebuah mobil atau misalnya mobil atau sepeda motor, ya. Nah, kita tidak perlu menggunakan energi listrik. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu contoh poster untuk menghemat air dalam kebutuhan kita sehari-hari di rumah. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 74. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Nah, nanti anak-anak bisa tuliskan apa saja informasi yang anak-anak dapat dari poster yang sudah Ibu Guru tampilkan tadi. Nah, di sini Ibu mempunyai informasi yang sudah kita lihat tadi di poster. Nah, ini adalah informasi yang Ibu Guru temukan di poster yang sudah kita lihat tadi. Nah, informasi yang pertama, di sini kita memanfaatkan air secara optimal atau secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, pastikan keran air sudah tertutup setelah kita gunakan.
Nah, yang ketiga, lebih hemat air, gunakan mesin cuci saat berpakaian atau saat